Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Desi Ratnasari, nomor absen 19, kelas 11 perwakilan 2. Hari ini, saya akan menjelaskan peta konsep pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel. Pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, linen hotel. Yang kedua, uniform hotel. Linen hotel dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, linen housekeeping department dan linen F&B department. Yang kedua, keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang ketiga, prosedur pelayanan linen hotel. Dan yang keempat, cara menyimpan linen yang baik. Kemudian, uniform hotel dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Dan yang kedua, penyimpanan dan perawatan uniform. Linen hotel. Linen hotel adalah semua jenis lena atau kain-kain yang ada di hotel dapat dicuci dan pada umumnya terbuat dari bahan katun dan bahan sintetis. Departemen hotel, linen dibagi menjadi 2, linen housekeeping department dan linen food and beverage department. Linen housekeeping department diantaranya, yang pertama, sheet atau spray, 2, duvet cover dan bed cover atau spray penutup selimut, 3, bed pad atau spare atau alas matras, yang keempat, bed skirting atau selimut matras, 5, pillow chest atau sarung bantal, 6, bath towel atau handuk mandi, 7, beach towel atau handuk renang, 8, face towel atau handuk muka, 9, hand towel atau handuk tangan, 10, bed mat atau alas kamar mandi, 11, blanket atau selimut, 12, duvet inner atau tas kain besar yang diisi silikon, dakron atau kapas, 13, duvet runner atau selembar bahan yang menutupi kain tempat tidur, 14, day curtain atau glass curtain atau tirai siang, 15, night curtain atau tirai malam. Linen food and beverage department diantaranya, yang pertama, tablecloth atau tamplak meja, 2, Melton atau silent cloth atau pelapis meja, 3, table mat atau alas piring per individu di meja makan, 4, doily mat atau tray mat atau kain penutup nampan, yang kelima, buffet cloth atau kain khusus buffet, 6, skirting atau table skirting atau rampel meja buffet, 7, guest napkin atau serbet makan tamu, 8, oshibori atau handuk kecil, 9, service napkin atau serbet pelayanan tamu, 10, glass cloth atau kain untuk membersihkan gelas, 11, chef atau water apron atau celemek, 12, slip cloth atau tamplak meja penghias, 13, cotton cloth atau kain untuk membersihkan perabotan, 14, sideboard cloth atau kain papan samping, 15, gueridon cloth atau kain gueridon, 16, chair cover atau sarung kursi, 17, dust towel atau kain untuk mengelap debu remah-remah makanan di meja atau kursi, 18, table runner atau selembar kain seperti selendang yang ditempatkan di tengah meja, 19, banquet cloth atau kain perjamuan, 20, wine cloth atau kain khusus minuman wine. Keuntungan memiliki laundry plan sendiri. Yang pertama, biaya investasi untuk menyediakan cucian bersih atau linen maupun pakaian kerja yang digunakan oleh hotel relatif lebih kecil atau sedikit. 2. Waktu, tenaga, dan upaya untuk mengambil cucian bersih dari laundry komersial dihilangkan sehingga staf dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, petugas housekeeping dan food and beverage dapat dengan mudah mengakses layanan permintaan cucian bersih di hotel. Yang keempat, kehilangan dan penyalahgunaan linen dapat dikurangi. 5. Staf dapat memiliki kontrol penuh atas pencucian dan kekurangan linen. 6. Masa pakai linen dapat diperpanjang dengan menggunakan pencucian khusus sesuai dengan tingkat kekotoran linen. Prosedur pelayanan linen hotel. Yang pertama, pengumpulan linen kotor atau collecting soiled linen. Linen kotor dari kamar dan kamar mandi tamu dikumpulkan oleh romboi, dikirim ke laundry plan melalui linen chute atau dikumpulkan di troli linen kotor yang biasanya berada di linen room atau pantry room setiap lantai hotel. Linen yang berasal dari restoran atau bangket diantar oleh petugas restoran atau bangket ke laundry place. Saat mengumpulkan
mengumpulkan dan memilah linen, petugas laundry disarankan untuk memakai sarung tangan atau hand gloves untuk menghindari kecelakaan atau luka saat menyortir linen restoran atau bangket. Yang kedua, pengangkutan linen kotor ke laundry plant atau transport sweat linen to laundry department. Linen yang berasal dari laundry chute atau pantry floor dibawa ke laundry plant dengan menggunakan troli berdasarkan jenisnya dalam catatan linen dan laundry delivery slip. Linen yang berasal dari restoran atau bangket harus dipastikan bersih dari sisa makanan, cutleries, pecahan gelas atau piring agar tidak merusak linen saat proses pencucian. Seperti ini contoh dari laundry linen slip housekeeping dan laundry linen slip food and beverage. Yang ketiga, pemilahan linen atau sorting of linen. Pilah linen berdasarkan tingkat kekotoran, ukuran, tipe, warna. Jika ada linen yang rusak atau robek dan masih dapat diperbaiki, segera pisahkan dan sampaikan ke tailor untuk diperbaiki. Jika ada linen yang terkena noda berat, segera pisahkan untuk dilakukan pembersihan dengan bahan kimia atau stain remover. Yang keempat, proses pencucian atau washing and dry cleaning. Setelah linen dipilah dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci laundry. Hanya linen khusus yang akan dicuci secara dry clean. Prosedur yang baik adalah menimbang linen terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin. Siklus pencucian atau washing formula untuk proses pencucian linen yaitu yang pertama, soaks atau awal siklus pencucian, 2. Flush atau pembasahan, 3. Suds atau proses pencucian yang sesungguhnya, 4. Bleaching atau agar kain putih menjadi lebih cerah, 5. Rinsing atau melepaskan chemical, 6. Starch atau kanji, 7. Extract atau pemerasan. Yang kelima, pengeringan atau drying. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dalam mesin pengering. Waktu dan suhu pengeringan sangat tergantung dari tipe linen atau pakaian. Proses pengeringan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan suhu secara bertahap untuk menghindari kerusakan linen akibat panas berlebihan atau kusut karena suhu yang berubah drastis. Yang keenam, melipat linen atau folding of linen. Saat melipat linen, petugas laundry hendaknya selalu memeriksa kondisi linen jika terdapat kerusakan setelah proses pencucian. Linen yang sudah dilipat disimpan dan disusun rapi berdasarkan kelompok dan jenisnya. Yang ketujuh, pendistribusian linen. Linen yang sudah dicuci dan rapi didistribusikan ke ruang-ruang penyimpanan linen atau linen room. Linen yang perlu diperbaiki akan dikirimkan ke ruang penjahit atau seamstress untuk diperbaiki. Setiap hari, linen attendant akan mendistribusikan semua linen kebutuhan floor section housekeeping department dan outlet food and beverage department. Cara menyimpan linen yang baik. Yang pertama, tersedia linen room atau store yang tidak terlalu jauh dari laundry plant dengan luas yang cukup. Yang kedua, lantai, dinding, dan langit-langit ruangan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta penerangan yang cukup. Yang ketiga, tersedia rak yang cukup untuk penyimpanan berbagai jenis linen. Linen bersih disimpan di atas rak bersih, serta disusun berdasarkan jenis dan ukurannya. Yang keempat, usahakan lipatan linen menghadap keluar agar memudahkan penghitungan dan pengambilan. Tiap rak diberi kode jenis linen untuk memudahkan pencarian. Yang kelima, FIFO atau first in first out atau linen yang pertama kali masuk adalah linen yang pertama kali keluar dalam sirkulasi keluar masuk linen bersih dari linen room atau store sehingga umur linen dapat lebih panjang. Uniform hotel. Uniform section adalah bagian dari laundry department yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan seragam karyawan melalui proses pencucian. Uniform hotel dibedakan menjadi dua. Uniform pria terdiri dari yang pertama, shirt atau kemeja tambah vest atau rompi. 2. Jaket atau tuxedo atau coat. Yang ketiga, necktie atau dasi panjang dan bow tie atau dasi kupu-kupu. 4. Trouser atau celana panjang. Uniform wanita terdiri dari yang pertama, blus atau kemeja perempuan. Yang kedua, blazer atau jas perempuan. Yang ketiga, shawl
Yang keempat, skirt atau rok. Yang kelima, kebaya. Dan yang keenam, pants atau celana pendek. Prosedur pelayanan pencucian uniform hotel. Prosedur pelayanan pencucian uniform hotel diantaranya: yang pertama, pengumpulan uniform kotor karyawan atau collecting soiled uniform. Seragam karyawan biasanya diberi kode atau tanda pemilik dari setiap pakaian sehingga tidak akan tertukar. Kode tersebut biasanya diletakkan di bagian-bagian yang mudah dibaca namun tidak terlihat saat dikenakan oleh karyawan. Setiap hari, uniform section mengumpulkan pakaian kotor yang dibawa sendiri oleh karyawan ke counter tersendiri. Karyawan yang ingin mencucikan seragamnya wajib mengisi uniform slip yang tersedia di counter. Slip itu umumnya berisi: yang pertama, departemen atau seksi di mana karyawan bertugas. Yang kedua, nama karyawan. Yang ketiga, tanggal penyerahan cucian. Yang keempat, jenis atau item pakaian yang diserahkan. Yang kelima, jumlah tiap-tiap item. Dan yang keenam, tanda tangan karyawan dan petugas uniform section. Seperti ini contoh dari uniform slip form. Uniform slip ini rangkap dua. Lembar yang pertama untuk karyawan pemilik uniform dan lembar yang kedua untuk disimpan di linen room sebagai penyerta uniform yang dicucikan di laundry. Yang kedua, pemilahan seragam dan pengangkutan uniform kotor ke laundry plant atau sorting of soiled uniform and transport soiled uniform to laundry department. Setelah menerima seragam kotor dari karyawan, petugas uniform attendant akan memeriksa kesesuaian sekaligus menghitung jumlahnya sesuai dengan uniform slip yang diterima. Seragam dipilah berdasarkan warna, tingkat kekotoran, dan proses pencucian yang digunakan, laundry atau dry cleaning. Jika terdapat seragam yang terkena noda atau kotoran, tidak bisa hilang atau kemungkinan menyebarkan kotoran ke pakaian lainnya, petugas akan mencoba membersihkan kotoran tersebut dengan cara manual sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci. Yang ketiga, proses pencucian atau washing and dry cleaning. Setelah seragam dipilah dengan baik, petugas washer akan membagi berdasarkan kelompoknya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci baik secara laundry ataupun dry cleaning. Seragam ditimbang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci agar proses pencucian bisa maksimal dan agar mesin tidak cepat rusak karena over capacity. Setelah seluruh proses pencucian selesai, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dalam mesin pengering. Yang keempat, pendistribusian uniform atau uniform distribution. Setelah selesai proses pencucian dan pengeringan, pakaian akan dilipat atau digantung sesuai dengan kebutuhan. Pakaian-pakaian yang sudah rapi akan dikirimkan kembali ke linen room dan diterima oleh uniform attendant untuk kembali dicek kebersihan dan jumlahnya, dicocokkan dengan uniform slip untuk kemudian disimpan atau digantung berdasarkan masing-masing uniform slip. Saat karyawan ingin mengambil seragam yang bersih, dia harus menyerahkan uniform slip kepada uniform attendant. Jika sesuai dengan kopi yang dimiliki uniform attendant, dia akan mencarikan dan mengambilkan serta menyerahkan seragam tersebut kepada karyawan yang bersangkutan. Penyimpanan dan perawatan uniform yang dilakukan oleh uniform section dalam merawat dan menyimpan pakaian seragam diantaranya: yang pertama, mengatur jadwal penukaran seragam kotor dengan seragam bersih sekitar 2-3 hari. Yang kedua, memastikan proses pengiriman ke laundry plant seragam yang kotor dipilah atau dipisah-pisah berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, dan warna. Yang ketiga, memeriksa kondisi pakaian seragam yang dibawa oleh karyawan, seperti kondisi jahitan, kancing, dan resleting. Jika ada yang rusak atau robek atau lepas, segera perbaiki dengan membawanya ke bagian seamstress atau tailor. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ulang jumlah dan kondisi uniform bersih
yang dikirim dari laundry plan dikelompokkan berdasarkan nama pemilik atau sesuai dengan uniform slips, digantung dengan hanger di hanging rack yang tersedia. Yang kelima, sebagian besar seragam digantung atau tidak dilipat dengan tujuan agar tetap rapi, licin, dan halus. Dan yang keenam, disusun menghadap ke satu sisi untuk memudahkan proses pengambilan seragam dan menghindari tertukarnya seragam. Sekian peta konsep pelayanan laundry linen dan seragam karyawan hotel yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.